Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'du. Pemirsa dimanapun anda berada, kembali lagi bersama kita di podcastku, Podcast Khairul Ummah. Di sini bersama saya sebagai host Muhammad Afriansyah, dan narasumber kita selaku Presiden Besku Arnaim. Oke, di sini kita akan berbincang-bincang santai tentang Besku. Besku itu apa sih? Nah, di sini kita akan dijelaskan oleh Arnaim sebagai presiden. Oke, Besku itu apa sih kalau boleh tahu? Ya, seperti sekolah biasanya. Setiap sekolah umum formal akan memiliki organisasinya tersendiri, yaitu kebiasaannya kebanyakan OSIS. Di pesantren Khairul Ummah, yaitu namanya Besku atau Badan Eksekutif Santri Khairul Ummah. Badan Eksekutif Santri Khairul Ummah ini seperti organisasi OSIS, tapi bedanya karena pesantren ini ingin memiliki ciri khas tersendiri, maka dibentuklah organisasi yang per menteri. Kalau di OSIS itu per bagian, bagian kesehatan, bagian olahraga. Tapi di sini menteri agama, menteri keamanan, menteri olahraga dan lain-lain. Seperti itulah jelasnya. Oke, kalau tahun berdirinya Besku itu kapan nih? Tahun berdirinya Besku itu 2015. 2015. Oh. Kalau peran Besku di pondok itu apa? Kalau boleh tahu. Perannya Besku dalam pondok yaitu menaungi santri-santri lain, menolong program-programnya yang dibuat oleh ustadz-ustazah yang diamanahkan ke Besku. Besku akan mengurai semua program itu kepada santri. Jadi istilahnya kayak jadi tangan kanan Ya, tangan kanannya itu. Tangan kanannya. Oke. Pengurus apa aja sih yang ada di Besku itu? Besku terdiri dari 6. Jika digabung semuanya 8 sama presiden dan wakil. Yaitu presiden, wakil, membahas, kemenak, menki, menkep, menkes. Oke. Tadi itu ada Menteri Agama. Berarti Menteri Agama ini yang mengurus berjalannya keibadahan ubudiyah gitu ya? Ya. Oke. Kalau membahas itu apa sih? Membahas adalah menteri bahasa. Dimana di sini kan program unggulan di pesantren ini adalah bahasa salah satunya. Dan menteri bahasa akan mengamankan supaya gimana santri-santri di sini akan berjalan bahasanya dengan tertib. Yaitu ada bahasa Inggris, Arab dan Indonesia. Minimal di sini Indonesia itu udah lancar dan baku. Oh, bahasa resmi gitu. Ya, bahasa resmi. Oke, kayak di pesantren saya pernah dengar itu di pondok-pondok pesantren modern di luar itu katanya menteri keamanan itu bagian keamanan itu yang paling ditakuti, betul nggak? Ya pasti betul. Karena keamanan tuh, kalau bagi saya keamanan tuh sebenarnya malaikat Israel ingin menyambut nyawa seseorang. Siap. Ya nah, Siap. pasti datangnya ke menteri keamanan pasti ditakuti. Oke. Keamanan pasti ditakuti di setiap pondok. Oke. Pasti setiap pondok. Kalau di mata Naim sendiri nih, menteri bahasa itu, menteri kebahasaan itu kayak mana sih? Kalau tadi kan menteri keamanan kan yang paling ditakuti gitu. Kalau menteri bahasa itu gimana sih? Bahasa termasuk yang spesial juga, yang ditakuti juga. Karena kan di sini unggulnya juga bahasa. Jadi kalau ada yang dia melanggar dihukum. Disitulah akan ustadznya langsung akan menghukumnya. Atau dengan tingkatan hukumannya berat. Kalau boleh tahu, ini misalkan ya kalau ada satu orang santri hari ini melanggar bahasa yang tidak diresmikan atau bahasa di luar resmi gitulah, misalnya bahasa Tarempa misalnya, dia bilang nak kemana tuh, kan bahasa Tarempa tuh. Itu eksekusinya gimana tuh, hukumannya apa? Ya, untuk eksekusinya tuh katanya kan nak kemana, berarti ada dua kasih itu dari kata Melayu atau kata Tarempa. Jadi dikasih
potongan kunyit dua. Dua. Perkatanya yang perkata, dilanggar. berarti Lenggar. nak Perkata. kemana? Ya. Berarti nak satu, kemana satu? Berarti Ya, dua. dua. Dua kunyit itu dikasih. Dua kunyit dikasih. Oke. Kalau misalkan besoknya dia ngelanggar lagi itu gimana? Akan berubah lagi hukumannya. Apa tuh? Ya, itu mentranslate bahasa, 3 bahasa. Jadi dia akan 2 kata. Akan 2 kata tuh akan ya kemana? Berarti bahasa Arabnya ila aina. Ila aina. Where you go? Lepas itu Ah. mau kemana? Itu ditranslate 10 bahasa. Di kertas. 10 baris sih. 10 baris. Ah. 10 baris. Oke. Untuk hari ketiga, kalau misalkan dia masih ngelanggar tuh, Kalimat atau paragraf yang akan dibuatnya. paragraf. Ya, paragraf gimana tuh? seperti kayak kita cerita paragraf gitu. Cerita. Berparagraf Oh, 3. bercerita gitu. Ya, minimal 3 paragraf yang akan dibuat. 3 paragraf itu ditranslate. Ya, translate 3 bahasa juga. 3 bahasa juga. 3 bahasa juga. Sebanyak berapa paragraf itu? 3 ya, minimal tuh 3. Tiga. Inggris, Indonesia, Arab. Oke, mungkin kita tahan dulu obrolan kita. Buat para pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di podcastku, podcast Khairul Ummah. Oke, kembali lagi bersama kita di podcastku, podcast Khairul Ummah. Di sini kita akan melanjutkan obrolan kita tadi. Oke, Arnaim, tadi kan bagian kebahasaan tadi kan. Ya. Sekarang kita lanjut ke bagian keamanan. Ya, siap. Oke, Menteri Keamanan. Menteri Keamanan itu gimana? Maksudnya kalau ada santri yang melanggar, itu konsekuensinya apa gitu? Ya, banyak keamanan tuh paling aktif dalam keseharian santri itu paling aktif. Paling aktif. Karena santri itu pasti banyak pelanggarannya. Salah satunya misalnya makan berdiri, minum berdiri, membuka aurat, itu akan menjadikan hukuman dan akan diberikan konsekuensi. Oke. Konsekuensinya itu apa? Kalau untuk yang makan berdiri aja? Ya, makan berdiri biasanya push up. Kalau nggak push up tuh jalan jongkok. Jalan jongkok itu Jalan jongkok dari awal koridor sampai akhir koridor gitu. Oh, dari ujung koridor ke ujung koridor lagi. Ujung Oke. koridor lagi. Tergantung. Misalnya dia berapa kali menemukan orang santri lain menemukan dia tuh berapa kali. Jadi orang yang dia ketahuan berapa kali gitu. Santri ketahuan berapa kali. Misalnya dia kena 3 kali. Pergi 1, balik lagi 2, 1 lagi 3. Itu 3. Pegel tuh, paham. Pasti pegel. Terus setiap itu pasti banyak santri bilang, aduh bang sakit. Ya, itulah rasanya, makanya jangan melanggar. Itu untuk yang makan diri. Iya. Kalau minum berdiri Minum berdiri sama juga. Sama. Tapi Sama kayak tadi. tetap sama. Kalau yang untuk buka aurat nih, Aurat agak ekstrim karena kan tuh aurat kita syariat dari Rasulullah dilanggar. Itu kalau makan minum kan sunnah gitu. Kalau buka aurat nih lebih lagi. Kalau misalnya baca Yasin 3 kali. Baca Yasin 3 kali. Kalau enggak push up 50. Kadang-kadang juga jalan jongkok bisa juga tapi 5 kali. 5 kali dulu. 5 kali. 3 aja sakit apalagi 5. Berotot apa? Namanya. Oke. Untuk menteri selanjutnya, menteri apa lagi tadi? Menak ada juga. Menak. Keagamaan. Keagamaan. Iya. Oke, menteri keagamaan. Itu yang diberi sanksi itu yang santri yang kayak gimana? Misalnya ya di sanksi itu dari azan, misalnya dari masjid lah. Azan. Orang azan. Jika orang azan 10 menit sebelum azan, jika belum ada orang dah azan, Allahu Akbar, dia belum ada, level 1 Di masjid. ya. Itu ada levelnya. Ada levelnya. Yang orang udah azan tapi belum sampai ke masjid, level 1. Awal azan belum ada di masjid, itu level 1. Level Yang 1. level 2? Level 2 nanti setelah azan, Setelah azan. mau komat. La ilaha illallah. Kalau Baru belum ada juga level 2. Baru datang tuh. Ya, itu. Level 2. Level 2. Yang level 3? Level 3 ketika sudah iqomah atau komat. Iqomah dikumandangkan, orang dah bikin soft, jika belum ada juga level 3. Level 3? Level 3. Level 4? Level 4 ketika dia sudah masbuk. Masbuk. Masbuk.
Jadi kalau dia belum ada, orang dah masbuk, dah ruku, dah sujud, baru datang pertengahan solat atau awal solat, masbuk, kena level 4. Nanti ada juga level 5 lagi. Level 5 itu apa? Level 5 yang level terakhir, Apa tuh? yaitu tidak Nggak jamaah. jamaah. Nggak jamaah sama sekali. Oke. Nggak solat sama sekali. Itu agak berat. Ini setiap levelnya beda hukuman. Untuk yang level 1? Level 1 ya, hukuman level 1 sama level 2 di tempat. Di tempat. Di tempat. Maksudnya Apa dia itu? datang nih. Dia datang Allahu Akbar, belum nampak. Pas hanya sholat, hayya 'alas sholat, dia datang. Nanti kena langsung dihukuman. Hukumannya Dihukum. apa tuh? Push up 10 kali. Push up 10 kali. Nanti datang lagi setelah azan, ada yang azan setelah azan datang. Datang la ilaha illallah, datang baru datang. Nanti kena lagi level 2 yaitu push up 20 kali. Jadi level 1 10, level 2 20. 20. Level 3 Level 3 tadi apa tuh? Orang komat. orang komat. Komat. Orang komat. Tuh nanti eksekusinya jika 30 push up ataupun skor jam gitu. Skor jam. Ditambah skor jam. Level 4 dan level 5 itu nanti perginya ke surat pemanggilan biasanya. Surat pemanggilan. Level 5 surat pemanggilan gitu. Level 5. Kalau Level 5 level 4? Level 4 itu biasa baca Yasin, At-Taubah, surah Taubah Berarti itu. sama yang kayak buka aurat di Menteri Ya, Keamanan gitu. tadi. Di keamanan. Oke. Tapi kalau yang untuk level 4 dari agama bacanya di sini. Bacanya di? Di lapangan di Khairul Umum ini, di pondok pesantrennya. Kalau untuk yang buka Oh, aurat kan di- mahkamahnya di sana, di Di asrama. pangkalan. Di pangkalan. Ya. Oke. Di pondok itu. Oke. Oh ya, tadi yang nggak jamaah itu bisa sampai dibuatin surat pemanggilan tuh. Ya pasti. Udah ada karena di situ tertib menerangkan di situ. Jika nggak jamaah dikenai SP 1 atau surat pemanggilan tingkat 1. Tapi dengan bermusyawarah dulu. Dia tuh nggak jamaah karena apa? Kalau nggak jamaah karena misalnya ada kerjaan lain berhalangan misalnya, nggak. Itu akan dimusyawarahkan dulu. Kalau betul-betul penting, ya kasih eksekusi yang lain, nggak SP1 surat pemanggilan. Tapi kalau nggak jamaah gara-gara ketiduran gitu, kena SP1 surat pemanggilan. Oke. Untuk yang mengeksekusi buat yang tadi yang level 5 tadi surat pemanggilan, itu yang mengeksekusi Menteri Agama atau siapa? Menteri Agama mencatat, setelah mencatat akan diberikan kepada kesiswaan. Dilaporkan Ya, kesiswaan itu. Kesiswaan sekolah. Kesiswaan sekolah. Oke. Terus buat yang bagian kebersihan, Menteri Kebersihan itu gimana? Apa aja yang diurus Menteri Kebersihan? Kebersihan ya intinya yang berbau-bau harus bersih gitu. Yang berbau. Harus bersih, ya rapi, baju yang berserakan akan dipungut gitu. Jika tahu namanya mungkin biasanya kan santri identik nih, dapat baju nih. Dapat baju bikin nama supaya nggak ketukeran. Jadi dari nama situ kita bisa ketahuan. Misal nama si Fulan kita ambil. Fulan kamu datang sini. Kena nanti ke Biasanya gitu eksekusinya. ya. Baju berserakan. Terus Ya, apa lagi? Yang nggak piket. Kan udah dibuat nih jadwal piket. Ada piket asrama, piket lingkungan. Beda nih. Piket asrama sama piket lingkungan beda. Kalau asramanya masing-masing nih. Oh, kamar-kamar masing-masing. Nah, kamar masing-masing. Kalau lingkungan satu asrama penuh. Semua asrama harus dibersihin. Halaman, koridor, halaman belakang, wastafelnya. Oh, gitu. Gitu. Itu apa konsekuensinya buat yang baju berantakan, pakaian berantakan itu apa ya konsekuensinya? Ya membersihkan. Intinya membersih kayak gitu. Membersihkan. Memungut. Misalnya ya, dia nggak mau piket, akan diberikan sanksi memungut sampah organik dan anorganik gitu. 100 atau 200. Gitu ya. Buat yang menteri apa tadi? Kesehatan ya? Ya, kesehatan juga. Kesehatan. Itu Yes. apa aja yang diurus di Menteri Kesehatan itu? Sebenarnya tuh Menkep sama Menkes tuh menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan. Ya, satu kesatuan. Tapi Terus? biar lebih mudah mengurusnya, dipisah. Dipisah. Menkep ya kebersihan aja. Menkes ya Kesehatan. kesehatan. Tapi kadang ada juga kayak ini misalnya. Menkes tuh box nasi. Ini kan kita pakai box nasi. Pakai box nasi nih ngantar.
jika tidak makan tabok nasi otomatis nggak makan. Kalau nggak makan sakit. Kita nggak ngumpul nih, misalnya berserakan di mana sih diletaknya, di lantai, di mana, di bawah lemari, dia lupa. Itu kan masa kebersihan juga tuh. Akan memungut. Jadi satu kesatuannya ya. Main case sama main cap tuh satu kesatuan jadinya. Satu kesatuan. Tapi bisa biar lebih mudah itu. Buat hukuman atau sanksi yang diberikan ketika santri tidak mengumpulkan box nasi itu apa? Itu dia nggak ngumpulkan ya, nggak ngumpulkan box nasi. Nggak ngumpulin ke keranjang, yang nanti keranjang itu diantar ke dapur kan? Ya. Diantar ke dapur. Dia nggak ngumpulin itu apa? Mencuci semua box yang dimakan oleh santri-santri lain. Cuci box. Cuci boxnya. Lucunya gini, dia udah nggak makan, lihat aja kawannya makan. Setelah semua kawannya makan nih, dia nyuciin. Lucu nggak? Jadi pasti insya Allah dari si hukuman tersebut ya bisa berpikir, oh nggak mau buat lagi, jadi gitu. Oke. Mungkin itu aja ya. Kita tahan obrolan kita. Buat para pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di podcastku, podcast Khairul Ummah. Oke, kembali lagi bersama saya Rian dan narasumber kita di sini Ernaim. Oke, kita akan melanjutkan obrolan kita tadi ya. Ernaim, selaku presiden, Ernaim itu apa aja sih yang Ernaim kerjakan sehari-hari itu? Sehari, kalau untuk kerjaan program sehari-harinya itu ya mengontrol kerjanya atau enggak kerjanya semua menteri. Jadi kita tuh harus pergi mengkoordinasinya. Misalnya ada satu menteri nih, koordinatornya nggak ada. Jadi saya harus pergi turun langsung ke menteri itu. Untuk menggantikannya. Jadi lebih parahnya lagi itu misalnya dua menteri nih, nggak ada dua-duanya. Kita harus merangkulnya tuh harus. Itu yang bikin sulit. Ernaim harus menggantikan posisi menteri kalau menterinya berhalangan itu. Kalau dari Ernaim sendiri nih, selaku presiden, apa aja sih keluhan selama 1 tahun ke belakang? Ya keluhannya tuh ya santri itu pasti dibilang pasti nggak ada yang nggak mau ya. Ya itulah beberapa santri bandel itu. Ya bandel, dikasih hukuman dia bukan malah kerjakan, malah dicuekin. Ya kita nggak bisa juga mau bentak-bentakin, percuma orang kayak itu mau bentak-bentakin nggak kan mau juga. Dibilang baik-baik aja nggak mau, ya kan? Oke, berarti selain mengontrol ketertiban, Ernaim juga harus mengontrol emosi. Ya, emosi itu. Kalau dari menteri-menteri yang lain nih, apa aja sih yang bisa jadi bahan evaluasi dari menteri agama aja dulu? Keluhan apa dari menteri agama nih dari ketertiban ubudiyah, keibadahan? Agama, kalau agama tuh evaluasinya tuh pasti banyak, karena ibadah tuh cobaannya berat, apalagi setan bisik kan pasti tidur, apalagi dari waktu pulang zuhur makan bawaannya mau tidur. Setelah tidur bangun asar tuh sulit dibangunin. Apalagi bangun asar. Bangun asar tuh jadi Menki sama keamanan sama agama tuh harus kerjasama nih. Kalau pas asar tuh harus kerjasama. Jadi Menkinya udah menaknya agama udah standby di masjid, Menki yang bangunin. Bangunin. Sulitnya itulah, kadang ustadznya yang bangunin. Kalau nggak bangun disiram pakai air tuh kadang ada bilang, aduh bangun jam ini mau istirahat lagi lah. Kadang ada di situlah ada yang nggak jamaah. Jadi bisikan setan tuh memang. Evaluasinya tuh nggak jamaahnya. Kalau ini menteri agama ya, menteri agama. Yang di dalam masjid nih, masih juga main-main dalam misalnya khalaquh Al-Quran, khalaquh bacaan ini baca Yasin macam itu ada ya, masih ada kelas yang orang masuk main-main gitu ya, dibilangin bandel, diam pas kita bilangin, pas kita tegur, nanti pas kita nggak ada lagi main lagi. Itu. Oke, buat menteri
bahasa itu apa sih? Keluhan Menteri Bahasa. Keluhan Menteri Bahasa tuh ya pasti tentang bahasa. Kita ini kan bahasa lokal. Mungkin untuk santri baru tuh kebiasaan di rumah ya. Kebiasaan dari rumah sering pakai bahasa lokal sama orang tua, masuk di sini tuh dikasih waktu 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan aja. Buat Ya 1 bulan tuh pemberitahuan di sini harus pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Masa Minimal adaptasi. Indonesia. Masa adaptasinya 1 bulan misalnya. Tapi karena mungkin kebawahnya tuh enggak lebih lama jadinya. Abang kelas juga dari jadi lebih lama, udah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan habis 1 semester tuh masih juga pakai bahasa daerah. Saya. Itu susahnya dalam membahas. Oke. Itu aja yang Menteri Bahasa itu aja. Ya kadang ini kan kita ada hukumannya tuh pakai kertas jasus itu. Supaya Yesus itu Jasus ya. bukan Yesus ya, jasus. Oke. Jasus. Jadi di situ jasus itu menerangkan adalah nama. Ada nama, ada friend, speaknya, pembicaranya, day, di mana ini, plate, gitu. Place. Place-nya tuh ini Tempat. name, nama Nama orang, pelanggarnya. nama pelanggar. Al-Mukhallif. Oke. Nama pelanggar. Setelah pelanggaran ada nama temannya. Dia ngobrol sama siapa? Ngobrol sama siapa di situ sampai seterusnya, harinya, tempatnya dicatat di situ. Dicatat di situ. Ah. Itu nanti dikumpulin sama Membahas Menteri Kebahasaan. Menteri Kebahasaan. Gitu ya. Oke. Kalau di keamanan, Ya keamanan tuh ya pasti yang nama santri bandel. bandel. Bandel nakalnya. Ya itulah dibilangin, disuruh kamu mau kotor. Nanti alasannya enggak bang, saya enggak mau kotor. Enggak bang, itu alasannya pasti enggak. Padahal dia melakukan. Kita lihat itu susahnya. Jadi apalagi tentang buka aurat. Aurat ini kan tentang diri sendiri nih. Kejujuran diri sendiri. Dia pernah buka atau enggak? Tapi kan aurat tuh dilihat sendiri pun dosa, dilihat orang lain pun dosa. Dilihat orang lain. Jadi ketika di asrama, apalagi di asrama setelah mengganti baju, tuh pasti ada yang membuka. Tapi pas mahkamah ditanya ataupun udah dilihat disuruh maju nggak mau, ditanya nggak mau ngaku, pasti ada enggak. Kejujuran minim nih. Nggak apa. Kejujuran nomor 1 tetap. Nah, kejujuran pasti nomor 1. Kalau jujur, insya Allah semua lancar. Kalau di kebersihan, keluhannya apa aja? Keluhannya tuh ya masih banyak yang melanggar, bajunya berserakan setelah selesai sholat nanti pecinya lempar. Kadang ada yang pakai celana, ya enak yang pakai celana dari masjid, pakai celana buka sarung lempar, langsung tidur. Nanti apalagi yang nggak pakai celana langsung celana pendek, ganti sarung sama celana, itu harus ribet gitu, buka sarungnya ganti celananya, itu kan agak susah. Apa inti kebersihan tuh keluhannya tuh ya pasti santri pulang dari mana-mana pecinya dilempar, kalau pakai sorban-sorbannya nanti diletak di mana-mana, kadang di lemarinya di sini, pecinya di lemari kawan gitu. Baju-bajunya di bawah ranjang gitu. Iya. Tapi kalau di asrama itu pelanggaran yang paling minim itu apa? Pelanggaran apa? Menkes. Kesehatan. Iya, kesehatan. Berarti santri-santri itu rajin ngumpulin box gitu. Ya kan nggak harus hukuman dari Menkes tuh box ya. Ya ada juga namanya nanti bantuin nih tentang kesehatan juga. Bantunya kesehatan box. Ya lumayan rajin lah. Tapi kan yang mencuci box tuh jarang. Makanya dibilang minim. Jarang karena menyuci box satu asrama tuh seminggu paling 2 kali. Cuma itu aja. Ini minim. Oke. Mungkin itu aja ya yang bahan evaluasi buat 1 tahun ke belakang. Ini kan mau pemilihan pengurus baru nih, pengurus Besku baru. Dari Arnaim sendiri selaku presiden, apa sih pesan-pesan buat pengurus yang baru, terutama presiden? Ya untuk pastinya adik kelas akan menjadi
masa jabatannya akan naik nanti, menggantikan abang-abang kelasnya dulu. Pasti saya saranin, saya amanahkan, saya kasih tahu, ingat kejujuran nomor satu. Kejujuran nomor satu. Jadi tolong buatlah organisasi ini dengan penuh kejujuran, kedisiplinan. Saya mohon kepada semuanya yang ingin atau akan menjadi menteri, menjadi wakil, menjadi presidennya, tolong penuhilah, warnailah besku ini dengan warna kejujuran. Insya Allah kalau semua ada kejujuran, akan semuanya jujur nih, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Amin. Oke. Tadi yang seperti yang Naim bilang tadi ya, besku itu selain mengontrol ketertiban, besku juga harus mengontrol emosi. Karena ya kita nggak bisa seenaknya mengeksekusi santri ya gitu aja kan, kita harus mikir perasaan orang juga gitu kan. Dia mampu nggak nih? Harus mikirin itu juga sih. Oke. Buat para pemirsa, mungkin sekian podcast kita pada malam kali ini. Semoga apa yang dibahas pada malam hari ini menjadi suatu manfaat bagi kita di masa yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, tetap saksikan podcast Khairul Ummah.